Saya Heri Memat selaku penggagas Arjok sekaligus menjabat sebagai Direktur Arjok yang tahun ini sudah memasuki angka ke-14 tahun penyelenggaraan Arjok. Walaupun tahun lalu masa pandemi tahun pertama tetap kita hitung sebagai Arjok yang ke-13 dan tahun ini Arjok sudah memasuki ke tahun yang ke-14. Tahun 2018 sebenarnya kita sudah membicarakan tema Arjok 2019, 2020 sampai 2021. Secara garis besar tema itu sudah dibuat pola sehingga itu 3 kali penyelenggaraan Arjok tahun 2019, 2020 dan 2021 sudah terpola sebenarnya. Nah itu tentang Art in Common. Art in Common itu sebagai judul apa istilahnya tema regulernya ya, artinya Art in Common, Common Space, Art in Common, Time to Wonder. Art in Common harusnya tahun 2021, harusnya 2021 karena ada pandemi, kita belum pikirin. Setelah Art in Common, Common Space tahun 2019 masuk virus corona, kemudian memaksa kita di tahun 2020 itu menggantinya karena kita mesti menyikapi pandemi ini dengan sesuatu gerakan melalui event Arjok, yaitu Arjok tanggap darurat, mestinya begitu. Jadi Arjok Emergency Response. Kemudian kita kasih tema Resilient. Itu udah tahun lalu. Sementara sekarang ini sudah masa pandemi tahun kedua, tahun 2021. Kita kemarin bayangkan oke lah pandemi sudah mereda, ternyata justru semakin meningkat. Sementara kita sudah memutuskan tahun lalu pada saat Resilient, Arjok Resilient, bahwa tahun depan kita tetap akan memakai tema Time to Wonder yang tertunda. Dan beneran tahun ini temanya Time to Wonder. Time to dengan tanda kurung itu sebenarnya ada unsur fleksibelnya gitu. Time Wonder sebagai waktu, keajaiban sang waktu gitu kan. Dan to itu sendiri itu dimaknai sebagai sesuatu yang relevan atau bisa luas menyikapi kondisi sekarang ini. Jadi itu memang sebenarnya Time to Wonder itu sangat relevan dengan kondisi sekarang. Nah, mungkin Arjok itu sudah memaknai 2 kali. Yang pertama itu membuat resilient, Arjok Resilient. Yang kedua Time to Wonder itu yang masih relevan dengan kondisi sekarang ini. Tapi itu Arjok. Tetapi tema-tema karya yang muncul yang lahir dari seniman itu belum tentu berbicara tentang pandemi. Time to Wonder bisa dimaknai tentang apapun, tentang sejarah, tentang masa depan gitu kan. Itu yang terjadi sekarang. Jadi tanpa bermaksud untuk melawan kondisi, Arjok bisa tetap terselenggara di tahun pandemi kedua ini dengan tema yang sebenarnya itu memang sangat relevan dengan kondisi. Dan harapannya Arjok ini seperti mengejar ketertinggalan gitu. Tahun lalu yang ada pandemi yang kita tidak memakai tema tertentu tapi justru benar-benar spesifik memaknai pandemi itu sendiri, bagaimana sikap, bagaimana pemikiran seniman terhadap pandemi seperti apa itu sudah tertuang tahun lalu. Nah tahun ini itu pun walaupun masih relevan tapi ternyata karya-karya yang muncul ketika kita lihat di datanya gitu, karena waktu tinggal beberapa hari lagi, tidak semuanya merespon tentang pandemi. Jadi banyak berbicara tentang sejarah dan masa depan. Tahun 2020 tertunda karena ada pandemi, itu tidak ada special project. Tahun ini tahun 2021 kembali kita sampaikan bahwa Jompet akan menjadi seniman spesial project atau commission artist, dan dia mendapatkan mungkin secara tugas gitu ya, dia harus bisa merepresentasikan tema Time to Wonder itu sendiri. Yang kedua, dia juga secara fasilitas dari Arjok mendapat
semacam kelebihan baik itu ruang, keluasaan, gagasan dan lain-lain berkaitan dengan fasilitator. Arjok tahun 2021 Time to Wonder itu adalah artis commissionnya adalah Dompet Gus Widananto. Ya sebenarnya bukan saya kemudian menjadi berani dan nekat menghadapi pandemi ini tetap menyelenggarakan festival di pandemi tahun pertama ya. Tetapi naluri saya sebagai seorang seniman gitu yang tidak mungkin berhenti berkarya melalui penyelenggaraan festival ataupun karya-karya lainnya, jelas itu meyakinkan saya secara pribadi bahwa saya harus bergerak, saya harus bisa menyesuaikan kondisi, saya harus bisa survive dan seperti sikap-sikap saya atau langkah-langkah saya sebelumnya bahwa saya harus bisa mengajak sebanyak orang sebanyak mungkin gitu melakukan hal-hal yang positif. Kami bergerak di bidang kesenian ya kita tetap berkesenian karena kami harus berkarya, maka di tengah keterbatasan kami tetap berkarya atau saya tetap berkarya, dan itu saya sampaikan kepada teman-teman baik itu seniman, baik itu teman-teman yang membantu penyelenggaraan sebuah festival atau manajemen yang biasa menyelenggarakan acara Arjok. Memang tidak mudah meyakinkan teman-teman itu. Kalau seniman-seniman udah otomatis saya yakin mereka tidak hanya diam. Mereka pasti ada yang ketakutan, pasti ada yang ngedrop, pasti ada juga yang tetap berkarya juga, nggak berpengaruh juga, bahkan banyak yang mengambil sisi positifnya. Justru di tengah keterbatasan harus karantina gitu, mungkin bisa melahirkan gagasan, pemikiran, karya yang mungkin bisa dikasih label sebagai art under quarantine gitu ya, atau seni-seni yang lahir pada saat karantina. Nah itu salah satu yang kemudian menjadi kegelisahan kami, bahwa teman-teman tuh banyak yang nggak diam, seperti halnya saya tetap berpikir, memikirkan langkah apa yang harus kita tempuh pada saat pandemi ini. Saya yakinkan juga kepada teman-teman penyelenggara festival, yuk teman-teman, kita kan nggak mungkin diam adalah mati. Kreativitas tetap tidak terbendung. Kita memberi wadahnya kalau kepada teman-teman festival, seniman-seniman berkarya. Kita yang membuat wadahnya itu mau ngapain kalau tidak tetap menyediakan wadahnya itu, kemasannya seperti apa di festival kondisi pandemi gitu kan. Sehingga langkah awalnya ya kita ngobrol aja via Zoom, jauh-jauhan gitu ya, bertelepon, Zoom, video call gitu. Sama-sama berpikir kita ngapain gitu, kita menghayal bersama kan juga boleh, dengan mewujudkannya dalam bentuk proposal atau pemikiran yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Siapa tahu ini nanti bisa berguna pada saat benar-benar sedikit longgar dan kita sudah bergerak, maka kemudian bisa dimanfaatkan dan terpakai. Saya yakin tidak ada yang membajir. Itu yang saya sampaikan pada teman-teman penyelenggara festival. Kemudian teman-teman di intern kami di Arjok, kemudian di manajemen gitu. Itu yang paling sulit justru. Masa kita mau tetap bikin acara mas? Oh ya harus. Wah kita tolong dong dipikir ulang gitu. Tidak bisa. Ayo kita berpikir. Arjok tetap harus ada. Namanya Arjok tanggap darurat. Entah itu nanti kemasannya adalah charity sebagai bentuk atau respon dari teman-teman seniman, apa yang bisa dia lakukan kepada sesama dengan karya seninya, dengan pemikirannya yang tertuang dalam karya kreatif atau karya seni, itu harus diwadahi gitu. Maka kita yang jangan wadahnya juga, maka Arjok tetap ada. Bentuknya apa? Ayo kita pikirin. Kita tidak bermaksud memberikan peluang orang untuk tertular gitu, dan kemudian mati, tidak. Tapi kan ini sudah bergaul di mana-mana, kita harus new normal, harus menyesuaikan kebiasaan baru, harus bersahabat dengan pandemi supaya kita itu bisa hidup di tengah keterbatasan. Kalau kita nggak bergerak, kalau kita nggak berbuat, lalu
siapa yang akan bertanggung jawab pada diri kita? Yang mengetahui seberapa tangguh daya tahan kita menghadapi pandemi ini ya kita sendiri gitu. Kalau kita kemudian kolektif bekerja sama, berkolaborasi, maka ini akan kuat, bukan menciptakan peluang untuk tertular, tapi justru menciptakan kekuatan baru. Dan harapannya kita bisa lebih banyak lagi berbuat baik kepada sesama melalui gerakan teman-teman seniman, melalui kita kemudian membuat sebuah peristiwa, dan itu adalah sekaligus statement bahwa kita mampu, kita bisa, kita kuat dalam menghadapi pandemi ini. Kita membuktikan selain sebagai kita itu menggerakkan ekonomi, kita juga membuktikan bahwa kita punya daya tahan yang tangguh. Kemudian di wilayah wacana seni, di wilayah pemikiran, itu kita sedang menciptakan atau membuat sejarah buat minimal buat kita sendiri untuk memberi penanda masa pandemi ini dengan karya. Saat pandemi kamu ngapain Pak waktu itu? Itu harus ada datanya, harus ada ceritanya, dan kalau perlu juga memang ada wujudnya. Itu apa? Itulah kemudian yang mendasari saya kemudian memutuskan untuk bergerak pada saat pandemi, bahkan sampai tahun kedua ini. Yuk kita memberi penanda zaman pandemi pada tahun ini. Ini menariknya, dan ini saya persis apa yang kemudian saya bayangkan tahun lalu, bahwa kita pada saat pandemi tahun pertama kita kan sudah memberi penanda. Kita sudah membuktikan, bahkan kita mendapatkan penghargaan dari pemerintah sebagai 3 besar event terbaik masa pandemi dengan gerakan Bangga Buatan Indonesia itu ya. Kemudian pemikiran tahun lalu itu kita meyakini bahwa tahun kedua masa pandemi itu sudah longgar, sudah membaik gitu ya. Sehingga meyakinkan kita tetap kemudian mengambil tema Time to Wonder, artinya sudah kita bisa temakan Arjok tahun 2021 dengan format yang sama seperti halnya Arjok sebelum pandemi, dalam arti kemasan karya, kemasan display dan lain-lain, perwujudan atau kelonggaran terhadap seniman. Kalau tahun lalu masa pandemi pertama kan semuanya panik, dan saya sendiri meyakini bahwa ini akan berat sekali di pandemi tahun pertama. Maka saya membatasi banyak hal, terutama karya yang akan muncul. Tolong karyanya semua 2 dimensi. Seandainya 3 dimensi itu berwujud patung, sehingga ini meminimalisir biaya penyelenggaraan dan menghindari karya-karya yang sifatnya adalah interaktif, karena itu bisa menjadi media penularan virus. Nah, tahun kedua ini saya yakin kepada teman-teman bahwa kita tidak membatasi lagi, terserah membuat karya apapun, entah itu yang kemudian berbentuk instalasi, kemudian karya-karya eksperimental, mekanik, kinetik, kemudian juga video dan lain-lain, atau bahkan perform, silahkan, tapi dengan catatan ini tetap ramah terhadap sistem yang tidak memungkinkan penularan virus. Jadi memang tidak boleh dipegang, tidak harus pengunjung tidak harus megang dan lain. Ini kita bebaskan tahun ini. Kemudian sudah kita pastikan bahwa Arjok tahun ini seperti halnya Arjok sebelum pandemi secara kekaryaan. Akan tetapi ketika kita bicara keterbatasan dan pandemi, formatnya masih sama. Belajar daripada tahun lalu bahwa orang masuk bla 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 harus prokes dibatasi, orangnya sudah tidak lagi seperti Arjok kondisi normal, masa kondisi normal, tapi ini tetap dibatasi seperti halnya tahun lalu di tahun 2020 pandemi tahun pertama. Itu masih sama. Dan menariknya memang setelah kita lihat karya-karyanya
bisa dikatakan 80% tidak bicara masalah pandemi. Mereka seperti dalam bahasa saya itu seperti mengejar ketertinggalan. Dia tidak bicara pandemi, justru dia bicara sejarah yang berkaitan dengan dirinya atau kehidupannya. Banyak juga yang berbicara tentang keseimbangan hidup. Ya mungkin itu menyinggung pandemi juga, tapi itu secara universal dia bicara tentang keseimbangan. Ada juga yang berbicara tentang masa depan, merayakan masa depan dan lain. Ada yang memakai teknik-teknik yang teknologi atau science. Sehingga persis apa yang harapan saya Arjok tahun ini ngomongin pandemi itu adalah teknis di dalam penyelenggaraan sebuah pameran. Berbicara mengenai kemasan, kemudian menyesuaikan kondisi, itu teknis. Bagaimana kesehatan, bagaimana bertahan di tengah keterbatasan, itu teknis. Kita tidak ngomongin lagi pandemi tahun ini, tapi benar-benar Arjok seperti halnya dibebaskan seniman mau berbicara apa melalui karyanya. Itu bedanya daripada tahun lalu. Jadi dalam hal ini saya semangat karena ketika ngomongin pandemi itu menjadi seperti kita dibingkai dengan keterbatasan dan kekhawatiran. Tapi Arjok kali ini adalah optimisme, adalah keyakinan bahwa kita itu bisa, kita itu jalan terus tanpa harus selalu memberi wacana pada hal-hal yang sifatnya mencekam, mengancam. Dan saya yakin teman-teman yang mau melihat Arjok tahun ini akan mendapatkan motivasi, hal-hal yang sifatnya menyehatkan, misalnya dari sisi pemikiran, pikiran, kemudian mental, dan saya yakin ini juga menyembuhkan. Tanggal 8 Juli tahun ini kita sudah tentukan tahun lalu. 8 Juli sampai 31 Agustus di venue yang biasanya Jogja National Museum. Karena kita sampai saat ini belum menemukan tempat yang representatif selain di sini. Seni rupa sudah mempunyai masa begitu besar, terutama Arjok. Di masa pandemi, Arjok menyesuaikan kondisi, menyesuaikan aturan bahwa itu harus dibatasi. Maka kita punya pola bahwa kunjungan Arjok itu berdasarkan jam. Tahun ini akan dibagi cukup menjadi 2. Kalau dulu kan 4 sesi, sekarang cuma 2 sesi. Buka dari jam 10 sampai jam 3. Jam 3 sampai jam 4 sore itu disinfektan. Buka lagi jam 4 itu sampai jam 9 malam. Kalau orang mau datang ya tinggal datang saja. Beli tiket online ada, beli tiket di venue juga ada. Dengan catatan itu nanti akan ada pembatasan. Misalnya itu sudah melebihi batas, maka kami persilakan untuk menunggu di sesi kedua. Atau menunggu yang dari dalam keluar baru boleh masuk. Kalau dihitung 1 jam hanya bisa menampung 30 orang saja. Dengan venue yang cukup luas ini, masker harus standar, tidak bisa berkerumun dan lain-lain. Tapi saya yakin di waktu sekarang, di mana 2 tahun ini di tahun kedua masa pandemi, publik, apalagi pecinta seni itu sudah mempunyai mental, sudah mempunyai keberanian, sudah memiliki bekal dan pengetahuan bagaimana bisa mentaati protokol kesehatan misalnya, bagaimana bisa melindungi dirinya. Artinya saya berpesan bahwa pengunjung mempunyai tanggung jawab masing-masing terhadap diri, selain harus mentaati protokol kesehatan yang berlaku di venue pameran. Saya yakin pengunjung sudah terbiasa bagaimana dia menghadapi kondisi seperti ini. Aman yang nggak aman apa, yang aman seperti apa, pasti mereka sudah punya pengetahuan secara insting dan sudah terbiasa dengan kondisi. Waktu kecil itu nggak pernah berpikir cita-cita.
karena saya hidup di kampung yang sebenarnya bisa dianggap terbelakang. Waktu kecil ya apa yang kita lihat di depan mata itu, bahkan tidak pernah berpikir oh saya pengen sukses, itu tidak pernah ada dalam pikiran saya. Yang namanya cita-cita itu baru di SMA, baru tahu oh saya bakal hidup sendiri, saya harus bisa menentukan jalan sendiri, itu baru SMA. Pemikiran dewasa di orang anak kampung itu ya yang saya rasakan seperti itu. Kemudian pengen jadi apa gitu, itu kan random, pasti semua pengen jadi insinyur apa kan nggak tahu, pengen jadi dokter umum kan, nggak pernah berpikir jadi seniman, nggak mungkin ada, nggak juga. Kemudian setiap hari kita melihat bapak ibu kita, orang tua kita itu bertani, ingin jadi petani, nggak juga toh gitu. Artinya ya waktu kecil, kalau ditanya waktu kecil, saya tuh bisa dibilang belum punya cita-cita. Nah, kalau berbicara ngomong cita-cita ya sejak SMA saya sudah mulai berpikir. Pikiran saya sederhana waktu itu, bahwa apa yang saya senangi, apa yang saya bisa, apa yang saya tekunin, itu yang akan menjadi konsen saya ke depan. Ketika saya bertani, maka saya ingin sekali masuk ke universitas jurusan pertanian. Dalam kehidupan saya, kakek saya suka menggambarkan rumah, tetangga maupun saudara. Melihat orang kakek saya yang menggambar, menghitung rumah, menghitung bagaimana aturan membuat rumah, sumur di mana, pintu di mana, hitung-hitungannya bagaimana secara feng shui kalau bahasa Cinanya gitu. Maka kemudian oh ini arsitek. Saya senang sekali gitu, karena melihat sesederhana itu. Bukan arsitek yang dalam tanda kutip canggih seperti yang kita tahu, tapi oh ini arsitek namanya. Saya ingin menjadi arsitek. Kemudian kembali kepada pemikiran bahwa saya harus berangkat apa yang saya senangi. Selain bertani, kemudian menggambar rumah, dan juga saya sendiri memang dinilai waktu sejak kecil itu pintar menggambar. Ini kali juga yang harus saya tekuni. Maka saya selain ingin menjadi insinyur pertanian, saya juga ingin menjadi arsitek, dan saya juga ingin bisa menggambar. Maka saya mencari tahu ahli gambar itu siapa, atau ahli melukis siapa. Belum kenal namanya seniman. Tahu saya ya tukang lukis atau ahli melukis. Yang saya tahu hanya dua, Avandi dan Basuki Abdullah. Cuman dua itu. Sujoyono, Hendra Gunawan, Raden Saleh bahkan itu nggak tahu. Sejak waktu SMA nggak ada buku-buku seni, nggak ada pertunjukan, pameran, nggak ada. Jadi saya hanya ya begitu saja berdasarkan buku yang diajarkan, pelajaran kesenian yang diajarkan di sekolah waktu SMA. Cuman itu aja yang disebut. Maka ketika saya lulus SMA, ya saya mendaftarkan diri ke arsitek dengan sangat pengetahuan yang sangat minim. Kemudian mencoba mendaftar di UNS jurusan pertanian. Saya double, kalau UNS seni rupa dan pertanian. Kalau ke Jogja, saya masuk mendaftar ke BKPM arsitek dan ASRI tempat ini. Saya mendaftar ke sini juga. Itu tahun 9. Jadi ada 3 perguruan tinggi yang saya daftar dan sudah ketebak semua tidak diterima. Maka kemudian saya menunda untuk sekolah di tahun pertama. Kemudian untuk menutupi malu, saya harus pulang ke kampung dari Jogja ke Sukoharjo. Maka saya menggelandang di sini bersama ikut teman, walaupun saya cari kos sendiri. Kemudian menggelandang di Malioboro sebisanya. Kemudian ketemulah sanggar lukis, ikut sanggar lukis. Disitulah saya menemukan pertama kali melukis di atas kanvas bagaimana caranya. Nah itu sejarah saya. Kemudian sepertinya saya akan fokus untuk mendaftar di ISI di tahun 9. Maka tahun ini gagal, tahun depan saya coba lagi, dan ternyata gagal lagi.
kemudian saya gelandang lagi, entah di mana, ngikut orang saja, saya daftar kembali. Sehingga saya daftar 3 kali baru diterima. Itu tahun 96. Waktu itu 94 ya daftar ya. Sorry tadi salah, 94 saya pertama kali di Jogja. 96 baru diterima di sini. Itu. Sehingga dari situlah saya mulai fokus untuk belajar melukis. Dari tadi saya sampaikan, apa yang saya senangi itulah yang akan saya tekunin untuk menjadi sebuah profesi. Akhirnya saya menemukan jalan kesenian ini adalah yang menyenangkan. Maka pekerjaan ini pada awal-awal saya menjadi pelukis itu hal yang menyenangkan, itu bukan tekanan yang berstatus kerja, tidak, tapi itu sesuatu yang menyenangkan, itu adalah berkesenian. Maka yang kemudian membuat saya terhibur, kemudian saya bersemangat, tetap kemudian bisa mengatakan bahwa ini adalah passion saya, itu adalah di kesenian. Apapun, fokusnya memang di seni rupa, tetapi kita berteman dengan divisi seni apa saja. Kalau bicara hobi memang ada. Pertama itu adalah mancing, karena itu adalah hobi yang kesenangan pada umumnya anak-anak di kampung. Senangnya mencari ikan di sawah dan di kali. Ketika saya mengenal teknik mancing cara ala kampung, kemudian teknik mancing ala kota gitu kan, atau misalnya alat-alat yang canggih, saya semakin senang. Sampai hari ini saya menyenangi hobi itu. Memancing itu sesuatu yang kita mengingatkan masa lalu yang kemudian memberi semangat untuk masa sekarang. Bersepeda itu adalah keseharian saya dulu. Dari SMP sampai dari SD sampai SMA itu saya bisanya hanya bisa naik sepeda. Artinya itu menjadi sesuatu yang memori yang kemudian bisa membangkitkan saya bahwa itu hal yang kemudian bisa menyehatkan saya. Maka sebenarnya saya sudah lama bersepeda, tapi bukan sebagai olahraga, tapi hanya sebagai yaitu kesenangan aja. Kita memiliki sepeda adalah sesuatu, dan ketika ini ada tren sepeda itu bukan hal yang asing lagi buat saya, walaupun saya ketinggalan di wilayah profesionalisme bagaimana sepeda yang benar. Dan saya banyak belajar dan saya menyenangi, entah ini sifatnya sementara atau akan berlangsung lebih lama, tapi setidaknya ini menyehatkan di dalam kondisi sekarang ini. Itu yang kemudian saya yakini, karena saya senang, itu yang akan saya lakukan. Bekerja itu sudah menjadi passion saya di wilayah kesenian. Tekanan-tekanan yang muncul itu sifatnya adalah memang kita masih menganggap itu wajar, karena kita berada dan berhubungan dengan banyak orang, sehingga kita harus bisa menyesuaikan kondisinya. Tekanan sifatnya adalah kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang berhubungan dengan aturan dan lain-lain. Saya kira itu aja. Jadi yang menyenangkan ya sifatnya ya hobi sepeda dan mancing. Kembali seperti tadi, kalau makanan favorit itu saya tidak susah dan tidak sulit atau tidak sulit. Tetapi sekarang menjadi sulit karena ternyata tidak semua bisa. Misalnya gini, dari kecil saya terbiasa dengan masakan-masakan sederhana yang mungkin itu hanya ada di dapur simbah saya atau keluarga saya. Tapi ternyata mungkin juga itu dilakukan oleh tetangga atau orang lain. Jadi kita punya resep misalnya kan, nah itu resep mbah saya. Kalau saya bilang ini kesenangan, itu sebenarnya yang paling saya senang. Kalau mau mencari ya saya harus buat sendiri, tidak ada di tempat lain. Masakan itu masakan tradisional, sangat sederhana, hanya terbuat dari kelapa muda yang bisa diparut, kemudian dicampur dengan sayur, entah itu daun ketela ataupun daun pepaya, dan ikan asin sama potongan tempe. Kalau di keluarga saya itu namanya krengsengan. Itu sangat sulit ditemui di warung-warung di Jogja. Kalau saya senang, ya saya akan masak sendiri. Kalau kesenangan saya secara umum di luar
dan itu selalu saya cari, yaitu hanya lodeh. Sayur lodeh itu udah kesenangan saya. Sayur lodeh, ikan asin sama tempe. Kalau ditanya paling favorit ya tempe. Itu favorit saya. Makanan favorit saya tempe dan sambal sudah. Loh kok nggak ketemu? Ini. Kacau. Berarti instingku kurang jalan. Ternyata lebih artistik daripada piramida, lebih artistik daripada kubus gitu. Dan aku suka kara-kara yang geometrik gitu kan. Dan ini menjadi sesuatu yang artistik menurut saya. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan, ini lebih artistik daripada yang kamu minta. Oke, saya berharap teman-teman, para seniman, para pelaku kreatif, para pejuang festival, atau siapapun yang berkeinginan untuk membuat berlaku seni begitu melalui membuat event bersama komunitas atau berkolaborasi dengan siapapun untuk membuat sebuah peristiwa yang menandai kondisi sekarang ini. Mungkin ini berlaku tidak hanya di kondisi pandemi, kondisi apapun. Saya ingin pesankan kepada teman-teman, berharap kepada teman-teman tetaplah berkarya dalam kondisi apapun. Karena apa yang akan kita buat yang didasari dengan keyakinan bahwa ini bisa berguna bagi sesama, mestinya apapun yang menghalanginya, apapun yang membatasi, itu pasti akan ada jalan, pasti akan ada pintu untuk bisa kita masuk ke sana. Dalam kondisi pandemi ini, saya meyakinkan kepada teman-teman bahwa justru kita ini sedang diuji untuk bisa melahirkan pemikiran dengan bentuk karya kreatif, mewujudkan ini sebagai sebuah karya yang bisa berguna dan punya dampak pada sesama, memberi penanda pada saat keterbatasan, mencetak sejarah minimal buat kita sendiri untuk bisa diyakini sesuatu yang baik untuk generasi selanjutnya dan berguna buat generasi selanjutnya dan bisa menginspirasi pada siapapun. Maka tidak ada kata lain selain kita tetap berkarya dan yakin bahwa apa yang kita perbuat melalui jalur kesenian, melalui jalur kreatif itu akan berguna buat siapapun. Itu menyehatkan, itu membuat kita semakin kuat dan bisa melewati ini dan akan berguna buat masa depan, bahwa kita pernah mengalami sesuatu yang cukup berat dan kita bisa berhasil keluar dan kita membuktikan bahwa sesuatu yang kita buat pada saat itu bisa berguna minimal buat orang-orang terdekat. Kita berkarya dan jalan terus, jangan pernah takut, karena takut itu hanya membuat kita tidak berdaya. Terima kasih. Saya Heri Feman, see you on Art Job, City of Festival. Let's create and collaborate. Terima kasih.